Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita semua bersyukur pada Allah SWT karena pada hari ini kita masih bernikmat sehat dan sempat sehingga dapat belajar kembali pada pertemuan yang kedua. Bagaimana kabar anak-anakku? Sehat semua? Semoga hari ini kalian tetap semangat belajar. Baiklah, pada bagian pertama minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Jadi fokusnya adalah pada fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Apakah kalian sudah siap semua? Baik, tentu kalian sudah siap. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran interaktif, siswa diharapkan dapat menjelaskan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia dengan benar. Baiklah, minggu yang lalu kita bicara kedudukan Pancasila. Tentu ada hubungannya dengan fungsi Pancasila. Sebelum bicara tentang fungsi Pancasila, Pak Guru akan memberikan gambaran apa itu kedudukan dan fungsi. Seseorang kalau mendapatkan status atau kedudukan yang baru, maka akan melahirkan sejumlah fungsi. Contohnya, seorang yang terpilih kemudian dilantik menjadi kepala desa, maka lahirlah sejumlah peran dan fungsi. Misalkan, berhak menerima gaji sebagai kepala desa, berwenang mengatur perangkat desa dan rakyat di desa itu, berwenang mengelola keuangan desa, berkewajiban melindungi rakyatnya, berfungsi menjalankan roda pemerintahan desa, dan lain sebagainya. Analogi tersebut coba kita terapkan dalam mempelajari kedudukan dan peranan Pancasila atau fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Maka dari tiga kedudukan itu akan lahir sejumlah fungsi Pancasila. Baiklah, kita saksikan tabel berikut ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa melahirkan 5 fungsi. Yang pertama, fungsi Pancasila sebagai way of life atau pandangan hidup bangsa. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, yang sering disebut sebagai falsafah bangsa. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai kepribadian atau karakter bangsa. Yang keempat, fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima, fungsi Pancasila sebagai moral bangsa. Kemudian yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara melahirkan 2 fungsi Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kemudian kedudukan Pancasila yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Melahirkan 3 fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai moral pembangunan. Yang kedua, Pancasila sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai gagasan dasar Ipolek Sosbud Hankam atau
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang fungsi-fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, fungsi Pancasila sebagai way of life atau sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menempatkan Pancasila sebagai pedoman, tuntunan dan pegangan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, fungsi Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa. Filsafat atau falsafah itu adalah induk dari ilmu atau mother of science yang bicara tentang kebenaran. Pancasila dulu digali oleh para pendiri negara atau founding fathers melalui perenungan yang mendalam sampai ke akar-akarnya yang paling dalam, yang dinamakan berpikir filsafati, hingga ditemukan 5 sila Pancasila. Makna Pancasila sebagai filsafat atau falsafah hidup bangsa adalah Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia. Fungsi yang ketiga yang lahir dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah fungsi Pancasila sebagai kepribadian atau karakter bangsa. Berarti menempatkan Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia atau ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Baik, fungsi yang keempat, Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa. Apa artinya? Jiwa itu ruh yang melekat pada badan atau raga. Bangsa Indonesia itu sebagai raga atau badan. Sedangkan nilai-nilai Pancasila itu sebagai jiwa atau ruh bangsa Indonesia. Maka, kalau nilai-nilai Pancasila lepas dari bangsa Indonesia, maka mereka bukan lagi bangsa Indonesia. Kapan jiwa bangsa itu ada? Menurut Profesor Mr. Pringle Dikto, Pancasila lahir sejak adanya bangsa Indonesia. Berarti ada bangsa Indonesia, saat itulah jiwa bangsa yaitu Pancasila itu ada. Ini fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kemudian fungsi yang kelima yang lahir dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah fungsi Pancasila sebagai moral bangsa. Fungsi Pancasila sebagai moral bangsa artinya Pancasila menjadi pembeda antara perbuatan baik dan buruk bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang dijadikan sebagai tolak ukur kebaikan dalam kehidupan manusia untuk mencapai cita-cita masa depan Indonesia. Yang selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara melahirkan dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum berarti asal muasal atau sumber diambilnya aturan hukum. Sumber segala sumber hukum berarti sumber dari segala sumber diambilnya aturan hukum. Oleh karena itu, sumber segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila.
Jadi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Tentuan hukum yang mengatur hal tersebut terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalamnya menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum. Fungsi Pancasila yang kedua yang lahir dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kalian pernah menyaksikan ketika ada dua pihak yang sedang melakukan akad membuat perjanjian, misalkan perjanjian jual beli tanah. Maka hal yang paling penting ketika membuat perjanjian itu apa? Iya, hal yang paling penting ketika membuat perjanjian atau kontrak adalah kesepakatan. Jadi kuncinya ada pada kata kesepakatan. Nah, perjanjian luhur bangsa Indonesia ini sebetulnya adalah kesepakatan para pendiri negara atau founding fathers untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, atau Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia merupakan kesepakatan bersama para wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI setelah melewati perdebatan yang panjang. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia disampaikan dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR pada tanggal 16 Agustus tahun 1967. Fungsi Pancasila yang lain yang lahir dari kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional. Ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi Pancasila sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Apa maksudnya? Cita-cita luhur yaitu cita-cita mulia atau tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Jadi sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima itu merupakan cita-cita bangsa atau tujuan bangsa yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Baiklah, yang kedua, fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. Maksudnya apa? Pancasila sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan nasional negara Republik Indonesia, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, maupun dalam evaluasinya. Ini fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi pembangunan fisik maupun mental, jasmani maupun rohani, yang menjadi ukuran adalah nilai-nilai Pancasila. Apakah sesuai dengan Pancasila atau sebaliknya bertentangan dengan sila-sila Pancasila? Maka harus ada perencanaan yang baik, pengorganisasian yang baik, adanya pengawasan, serta adanya evaluasi setiap pelaksanaan pembangunan. Yang menjadi alat ukurnya adalah Pancasila. Yang terakhir, kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional melahirkan fungsi Pancasila sebagai gagasan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Maknanya bahwa Pancasila berfungsi sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan yang disingkat dengan I-Polek Sosbudhankap. Jadi suatu upaya mengembangkan pemikiran dan gagasan-gagasan untuk menjaga agar Pancasila senantiasa relevan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan tuntunan perubahan zaman dengan tetap pada kerangka jati diri bangsa Indonesia. Baiklah anak-anakku, pada akhir sesi ini dapat kita simpulkan bahwa kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa melahirkan 5 fungsi, yaitu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan Pancasila sebagai moral bangsa. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara melahirkan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Baik, kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional melahirkan 3 fungsi Pancasila, yaitu fungsi Pancasila sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai moral pembangunan, dan Pancasila sebagai gagasan dasar ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Semoga kalian dapat memahami dan dapat menjelaskan kembali ketika kalian harus melaksanakan atau menyelesaikan tugas, termasuk ketika penilaian. Bagaimana anak-anak? Soalnya mudah bukan? Terima kasih. Tetap semangat dalam belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.